Beda nggak Bu? Ya. Contoh, mati karena apa? Matinya karena COVID kok, tapi sedang sujud terakhir, rokaat terakhir lagi sujud, sholat. Husnul khotimah? Iya, lagi ibadah, Masya Allah. Ya. Ada lagi orang kedua, kok matinya di masjid? Wih, matinya di masjid. Tapi pas lagi nyolong speaker jatuh ketiban. Ya. Ya, bukan karena apa? Bahkan bukan di mana, tapi sedang apa. Ya, karena mudah-mudahan kita selalu ingat Allah dalam keadaan beramal soleh. Tenang aja dah, ya. Kayak istilah. Apa nanti pola hidupnya berubah. Kadang orang bilang, bro, atau bilang ke siapapun ya, yuk kita tuh nurut sama Allah biar nanti hidup tuh nggak ada masalah. Kurang tepat juga Bu, karena dibilang masalah bisa jadi makin nurut sama Allah makin banyak masalahnya Bu. Coba lihat para nabi Bu, nggak kurang banyak apa masalahnya Bu, padahal mereka yang paling nurut sama Allah. Tapi nanti makin nurut sama Allah, hatinya yang Allah ubah, cara pandang terhadap masalahnya ini yang berbeda. Karena aslinya memang yang bahaya tuh bukan masalahnya, tapi kalau kita salah menyikapi masalahnya. Bicara masalah mana nih contoh Bu ya, kemarin pandemi masalah nggak Bu? Masalah. Kawannya ayah saya sebelum pandemi bangkrut Bu, semua dijual-jualin. Udah mau bangkrut, besoknya lockdown, PSBB, bertambah-tambah kan. Tapi pola pikirnya bagus, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Pasti ada kemudahan nih di balik ini. Maka dia ngelihat kayaknya orang bakal butuh masker dan hand sanitizer. Sisa modalnya dia dorong semua, yang tinggal 100 juta dijadiin modal. Setelah 1 tahun pandemi 100 jutanya jadi 800 juta rupiah. Coba gara-gara pandemi, ya. Apalagi misalkan ada orang punya masalah, dia tinggal di dalam gang, nggak punya motor, nggak dilewatin angkot, tapi setiap hari mesti berangkat kerja Bu. Repot nggak? Repot, masalah. Ada orang lagi punya masalah lain, punya motor tapi nganggur. Ya. Akhirnya ada orang yang mempersatukan dua orang bermasalah ini dalam satu aplikasi ojek online. Maka kalau yang punya aplikasi ojek online-nya jadi lebih sukses, minimal untuk dunianya lebih kaya, wajar beresin masalah orang. Ya. Jadi jangan alergi sama masalah. Masalah itu jalan orang untuk jadi hebat di sisi Allah, jalan orang tambah mulia di sisi Allah. Ya. Itu gimana coba? Anak SMA udah belajar dari kelas 10, 11, 12, 1, 2, 3 SMA. Udah belajar semua materi, udah hafal, udah menguasain. Tapi nggak mau diuji. Bisa lulus? Enggak. Ya, nggak mau ujian dianya. Jadi ujian tuh untuk naik tingkat. Tenang aja. Ya. Maka istilahlah udah tenang aja. Kalau udah tujuannya kepada Allah, udah aslinya beres masalah atau tidak kan bukan kitanya yang pinter, tapi Allah tolong atau tidak. Ya. Maka Masya Allah, bismillah. Ini mumpung banyak ibu-ibu. Ibu udah pada punya anak-anak semua berarti Bu? Cucu. Cucunya kayak ada yang seumuran saya Bu? Hah? Masya Allah. Semester 2. Saya 91 sih. Saya gini-gini udah kepala 3 loh Bu. Udah tua Bu, kalau udah umur-umur segini tuh suka sok tua dulu aja ya. Insya Allah ya. Jadi salah satu yang paling diidam-idamkan oleh para orang tua itu apa Bu? Pengen punya anak cucu keturunan soleh-soleha ya. Pengen gak sih Bu? Pengen banget ya. Saya sharing ya Bu ya, pengalaman Bu ya. Salah satu hal yang membuat diri ini ninggalin usaha yang di Thailand, waktu masih jadi bandar judi di sana. Jadi duitnya memang di sana bukan masalah Bu ya. Dan di atas saya juga masih banyak yang lebih kaya lagi waktu itu. Jadi kalau misalkan saya rekornya paling tinggi cuma 80 juta satu hari dapatnya. Waktu masih umur 23, 24. Ada yang lebih besar lagi Bu, karena kalau 80 juta sehari kan sebulan baru 2,4 miliar. Ya, di sana tuh ada yang sebulan bersih 8 miliar.
Ada dan lebih gede lagi, banyak yang lebih gede dari judi ya. Dari judi, kalau dari jualan seblak kurang cukup. Insya Allah. Padahal lebih mulia yang jualan seblak bu, karena halal ya. Nah ini di segitu tapi haram. Jadi kadang cara Allah ngehukum orang itu bu, nggak langsung pakai musibah bu, tapi jelas yang pertama hati dibikin tidak tenang dulu ya. Dan kadang bu, namanya dunia itu memang bisa bikin bosen bu ya. Sebagaimana ibu punya handphone baru, terus nanti hari pertama kan disayang-sayang itu handphone ya, balas WA sekali dipoles, lebih glowing daripada wajah sendiri ya. Tapi kalau udah sebulan, 1 tahun, 5 tahun pakai, coba handphonenya bu, di alung-alung ya biasa ya, nggak apa-apa. Dijadiin ganjelan juga biasa, nggak apa-apa. Nah sama kita makan juga bu. Kalau habis buka puasa makan sepuasnya daging semua, bu, itu daging begitu menggoda ya nggak. Tapi begitu 2 jam kemudian setelah kenyang, masih pengen bu makan lagi? Nggak, gumoh bu ngeliatnya juga, ya. Jadi awalnya memang senang, tapi nanti ketika udah ngerasain uang segitu biasa aja. Makanya nanti ada istilah OKB, orang kaya baru ngerasain soalnya. Kalau yang udah pernah ngerasain, itu udah biasa, ya. Maka salah satu yang kami lihat mereka di sana karena sudah terbiasa dengan uang sebesar itu, nanti yang lama muncul adalah namanya jenuh. Nah, karena salahnya ketika jenuh, tempat hiburan di sana cuman diskotik sama kasino. Kadang mereka selesai pergi dugem kan nggak mungkin bawa susu ultra ya yang menyehatkan. Jadi pasti bawanya ya obat-obatan, minum-minuman keras. Dan ketika akhirnya mereka selesai efek obat, efek minumannya selesai, sama ada kadang nyeletuk, jenuh tahu. Saya sampai kapan ya kita hidup kayak gini? Dari sekarang lupa pas lagi ada obatnya, pas lagi misalkan efek obatnya hilang, enggak tuh masalahnya ada, belum efek sampingnya, kadang sakit kepala yang parah, tidak bisa tidur dan lain-lain. Kok lebih tenang waktu tinggal di Indo seperti dulu ya, di rumah sederhana, dikelilingin anak cucu. Beneran bu, mereka ngomong kayak gitu. Dan kita yang di Indo udah kayak gitu bisa jadi insya Allah, kumpul di rumah dikelilingin anak cucu, tapi karena nggak ada kamar lagi ya, dia makan rumahnya kegedean ya. Anak kita kalau bosan paling minta uang jajan pergi ke warung ya. Anak mereka kalau bosan ambil handphone, pesen tiket ke Singapura jalan-jalan. Saking uang bukan masalah, itu nggak bawa apa-apa, enggak, cuma paspor sama baju yang badan. Terus gimana buat bayar-bayar bajunya? Baju beli di sana, mall banyak, koper beli di sana banyak, hotel banyak, bosan hotel pindah. Kapan pulang? Tunggu bosan. Coba bu, saking duit bukan masalah, ya. Dan sebagian dari mereka yang lebih senior kakak-kakaknya misalkan, ada yang kuliahnya di London, di Jerman, teka bayangnya bu, sana ya. Padahal, tapi wajah mereka ketika habis selesai membanggakan anak-anak tersebut, terus mereka melihat di seberang restoran mewah yang mereka sedang makan, kadang di seberangnya di sana masih ada juga yang restoran yang tenda-tenda sederhana juga masih ada. Kayak di sini mah pecel lele ya. Kayak gitu, ngeliatin ada seorang orang tua, ibunda yang pengen makan itu, pengen makan jeruk, dikupasin jeruknya sama anaknya. Serabut putihnya dicabutin sampai benar-benar bersih pelan, disuapin ke bibir orang tuanya. Gak bisa bohong itu, wajahnya iri banget, mupeng. Lebih iri daripada orang yang belum pernah punya mobil kepengen beli mobil. Orang belum punya mobil ngelihat pameran mobil paling kan, wih keren, paling dipotoin, paling apa, kadang dipajang di handphone jadi foto mobil idamannya gitu kan. Tapi masih ada harapan, gua tinggal kerja keras bisa kebeli nih mobil ya. Mereka ngelihat itu seolah kayak putus harapan, kayak orang bilang gue udah punya semuanya, tapi demi Allah anakku gak pernah kayak begitu ya, nggak pernah nyuapin, nggak pernah seperti apa. Kita ngajak ngobrol kan, lah itu kan anak yang di luar negeri luar biasa, katanya pinter, kuliahnya di luar. Terakhir nelpon gue bulan lalu, itu gue minta duit, nggak minta duit kayak nelpon. Ya boro-boro nelpon nanya kabar gitu ya. Kalau nggak minta duit diajak telepon video call gue sibuk main sama teman-temannya. Giliran akhirnya pengen minta duit baru nelponin. Dan kudu ditransfer hari itu juga ya. Terus itu anak yang suka jalan-jalan kan masih tinggal serumah, iya serumah, tapi di rumah dia nggak pernah ketemu.
Kebayangkan rumah orang kaya Bu, dari ruang tamu sampai kamar anak aja kan kadang harus naik angkot. Saking ku gedenya. Ini agengnya Bu Mit teh. Insyaallah besar, dan di kamar anaknya tuh fasilitas sudah lengkap. Kamar mandi dalam, wifi, internet, PlayStation, televisi, komputer, AC, semua lengkap di kamar. Jadi kan nggak usah keluar kamar lagi. Sampai kadang kalau lagi pernah mampir ke ruang mereka itu, datang sama tukang ojek online bawa makanan, dua-duaan. Saya tanya, kalian itu satu restoran, menu yang dipilih juga sama, kenapa datang teh misah berdua-berdua? Dia jawab, ya saya dipesen, ternyata adiknya mesen sendiri di kamarnya, kakaknya mesen sendiri di kamar. Saking masing-masingnya gitu. Ya kalau kita yang sederhana misalkan kumpul semua di ruang tengah, deh emang karena nggak ada kamar lagi, ya kumpul semua di ruang tengah. Mau ngapain aja ketahuan. Ya, Masya Allah. Maka ada yang hilang dari mereka. Sampai puncaknya waktu itu sebagian dari mereka itu ayah saya juga kenal, yang udah senior ya. Waktu itu ngedengerin ayah saya lagi ngobrol sama cicinya, apa di sini Uwa meren ya, kakak perempuannya papi, kakak perempuannya ayah, ngobrolin tentang teman mereka yang dulu paling kaya ya. Si Fulan kemana ya, kata Uwa saya teh, kata cicinya si papi, belum lama ini ditemukan nyaris busuk 7 hari loh di kontrakan jelek pinggiran kota. Loh kok bisa? Kan anak-anaknya masih nerusin kekayaannya. Orang anak-anaknya yang naruh bapaknya di situ. Ntar dulu ini gimana ceritanya? Saya coba dengerin. Harus ada ibroh yang bisa diambil pelajaran. Ternyata dulu memang si bapaknya ini memang dari dulu kayak saking terbiasa dengan duit. Makanya kalau misalkan anaknya gaul sama orang diwanti-wanti. Nah, kalau gaul sama orang gak jadi duit, gak usah kenal sama orang kayak gitu. Buang-buang waktu. Coba Bu, ajarannya nancep Bu ke hati anak-anaknya, masuk ke hati anak-anaknya. Suatu ketika ayahnya udah gak bisa menghasilkan uang lagi, sakit-sakitan, perusahaan udah dibagikan, warisan dan harta udah dibagikan, gak ada Bu yang mau ngasuh Bu. Terus gimana? Ada kos-kosan jelek tuh pinggiran kota, 700.000 sebulan. Ya udah taruh situ aja. Bahasanya taruh Bu. Emangnya benda ditenden gitu ditaruh? Ya, udah taruh situ aja. Terus seminggu sekali pembantu kita giliran ngejenguk. Ketika salah satu pembantu yang ngejenguk, ya udah nyaris busuk 7 hari. Tong sampah berantakan, air kencing menggenang di lantai. Namanya kakek-kakek hidup sendiri Bu, dalam keadaan sakit. Dan demi Allah, yang membunuh si kakek tadi, bapak tadi, bukan masa tua atau sakitnya, tapi perasaan dibuang oleh anak yang dulu dibangga-banggakan. Tak coba soku ya, kadang sampai ada yang berkata, kok gak usah rajin-rajin lah ngaji, anak saya kan cita-citanya bukan pengen jadi ustadz. Emangnya ngaji buat ustadz doang? Sok ya, anggap itu anak beneran jadi sukses Bu, pengacara apa segala sukses gitu ya. Iya, pengacara soleh banyak, pengusaha soleh juga banyak. Tapi misalkan cuma punya dunia doang tapi tidak takwa, tidak soleh. Dan ibu diperlakukan seperti film-film azab Indosiar, mau Bu? Masih bangga Bu? Nah, ya, ku menangis katanya. Insyaallah. Gak usah diterusin lagunya Bu ya. Ibu nangis beneran. Tapi kayak gitu ya, kebanggaan mereka, disayang dari kecil. Kata seorang psikolog teh waktu itu, apalagi kalau anaknya laki-laki Bu, anak seorang ibu kan memandang anak laki-lakinya itu seperti ia membangun rumah yang dibangun dari nol, dari batu pertama. Sekarang dia sudah jadi batu, sudah jadi rumah yang indah, yang bagus, yang megah, ibu yang mendirikan. Tapi ibu tidak diizinkan untuk masuk ke dalamnya. Gimana Bu rasanya? Ya, karena kadang ya dinasehatin, nggak bisa gitu, ayo dong, pengen punya anak soleh, nggak, sok ngaji ya. Karena misalkan Bu, pengen jadi koki yang hebat, ada sekolahnya, ada sekolah masak ya. Pengen jadi guru bahasa, pengen bisa bahasa Inggris yang jago, ada sekolahnya. Pengen jadi arsitek yang jago, ada sekolahnya. Pengacara yang jago, ada sekolahnya. Jadi anak soleh, ada nggak sekolahnya? Kudu belajar agama, nggak ada jurusan perkuliahan, jurusan anak soleh, nggak ada Bu. Ya, kudunya mah ada Bu ya.
Jurusan anak soleh. Kalau di Bogor ada SDIT anak soleh namanya. Ya, nggak tahu di sini ada atau enggak. Ya. Maka ngelihat hal itu, kadang akhirnya mereka ya udahlah nggak apa-apa sesekali ngaji. Di mana nak ngajinya? Kita punya uang, gurunya aja suruh datang ke sini, ya. Gak usah jauh-jauh, ada tetangga tuh mau ngajar, ya. Mintanya seikhlasnya. Biasa seikhlasnya tuh berapa? 500.000 biasa sebulan. Mahal amat katanya. Jadi hati itu bagi guru ngajinya coba bayangin. Coba ya, hayang ngejenggut teh. Bukan rambutnya yang dijenggut, biwirna saya jenggut Bu ya. Ih, apa istilah bahasa Sundanya teh? Dicangkemos non. Dikerosnya. Ya. Sampai waktu itu ada cerita kayak gini ya. Ada guru ngaji juga, ustadz juga. Dia ngajarin anak orang kaya ceritanya Bu. Akhirnya ya si orang kaya ini ngasih, ya udah 2 juta sebulan mau nggak? Mau katanya. Suatu ketika si anak orang kayanya ini ngajak liburan, Ustaz, yuk kita ke villa keluarga kami yuk. Ya udah ikut. Ternyata di villanya Bu, di villanya ada anak anjing lucu teh. Anjingnya teh lucu, disuruh duduk-duduk, suruh loncat-loncat, suruh salaman-salaman, suruh narik angkot. Nah, ya enggak ya yang ini mah ya. Tapi lucu Nurut, ditanya dong, kok anjingnya bisa kayak gini sih, hebat, lucu Nurut. Dijawab, kan ngeles anjingnya. Emang ada les anjing? Ada les anjing. Ditanya dong, berapa emang harganya les anjing sebulan? 8 juta sebulan. Ayo majikannya belajar ngaji 2 juta. Ya. Besok-besok pas waktunya ngaji lagi, si ustadznya nggak datang, ditanya sama si anak di telepon, Ustadz kok nggak datang ngajar ngaji? Iya, enakan ngajar anjing. Dagelan lu ya. Tapi emang ada yang kayak gitu ya. Di Bogor sendiri ada lembaga bimbel, tahu bimbel? Itu ya, bimbingan belajar. Ada. Dari jauh teh kelihatan paket 80 juta. Wih, apaan tuh? Persiapan masuk, masuk surga merenya 80 juta mahal. Ternyata paket persiapan untuk masuk PTN, perguruan tinggi negeri. Di tangka 80 jutanya ada bintang kecil tuh. Biasa kalau ada bintang gitu kan di bawahnya ada keterangan bintangnya tuh apa ya. Keterangannya etage encan tentu lulus. Nah, iya tuh. Kan yang nentuin lulus mah kampusnya bukan bimbelnya. Tapi angger we Bu, ada Bu yang bayar Bu 80 juta buat supaya anaknya masuk kampus ya, bukan masuk surga. Yang padahal begitu akhirnya masuk kampus itu juga belum tentu jadi tambah soleh. Taunya ketemu lawan jenis, dia ajak pacaran malah jadi maksiat, nambah ngaco. Ya. Tapi tetap 80 juta bagi jadi mereka nggak mahal. Giliran ngaji segitu sebulan teh mahal. Ya. Terus tahu-tahu merenungkan, kenapa anak saya tidak jadi, gimana atuh ya. Jadi kelihatanlah mana yang jauh lebih penting ya, anak yang soleh atau anak yang kaya. Tahu Bu, waktu Nabi Yakub alaihissalam, waktu menjelang beliau wafat, beliau kan ngumpulin anak cucunya Bu, kumpullah mereka di akhirnya berkumpul. Kita bayangin ya, kalau kita punya kakek seorang raja, terus sebelum wafat ngumpulin anak cucu, kira-kira mau ngapain Bu? Tuh bagi warisan pikirannya ya, nggak apa-apa ya. Tapi ternyata Nabi Yakub alaihissalam ketika mengajak ke cucunya kumpul, itu diabadikan di Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 133. Sokah bacain terjemahannya biar semua baca. Silakan dilihat. Al-Baqarah ayat 133. Yang mau dilihat di handphone boleh, mangga. Yang ada mushaf terjemahan, Al-Quran terjemahan boleh. Al-Baqarah ayat 133. Sok sambil dicari saya bacakan Arabnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Udah ketemu ayatnya? Coba minta tolong dibacakan terjemahannya.
Masya Allah ya. Setelah kumpul ditanyai cuma satu. Ternyata bukan pengen bagi-bagi warisan, tapi cuma pengen nanya, mata buduna mimba di, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Kalau bahasa kitanya mah, nah anak, cucu-cucu, kakek udah pergi nih. Setelah kakek nggak ada, kalian bakal nyembah apa? Dijawabkan tadi, akan menyembah Tuhan yang Maha Esa, qalu na'budu ilahaka wa ilaha wahid. Ya, Tuhannya Ibrahim, Ismail dan Ishak yang Maha Satu. Ya. Karena yang ditanya ternyata bukan mata kuluna mimba di, apa yang akan kalian makan setelah aku tiada. Enggak. Ya. Karena ternyata ya itu beliau yakin sekali bahwa Masya Allah dari mau anak-anaknya ada yang jadi pejabat maupun rakyat, orang kaya maupun belum kaya, direktur maupun karyawan, selagi nyembahnya Allah yang Maha Satu, selamat, dijaga sama Allah. Masalah bolak-balik nanti akhirnya jadi kaya mudah bagi Allah. Ya, tapi yang penting nyembahnya satu, Tuhan yang sama. Jadi nanti sekeluarga kumpul lagi. Justru ya Allah, daripada nih pas ketika meninggal, nak, anak pertama nih ya kamu waris perusahaan, anak kedua showroom mobil, anak ketiga apartemen, anak kelima apa misalkan gitu ya. Tapi dari awal tidak dipastikan mereka nyembahnya apa. Kalau ternyata malah uang yang menjadi ilah di hatinya, wah, ya. Udah mah bisa habis duitnya setelah diwariskan, kayak gitu belum tentu kumpul lagi ke surga. Aduh, repot, ya. Itu Nabi, ya, bicara Nabi. Kalau ternyata yang bukan Nabi, ada nggak kok? Surat Luqman, surat 31. Kan Luqman juga menasehati anak-anaknya kan, dari ayat 13. Kalau kita baca tafsirnya, Luqman itu diceritakan secara fisik tuh nggak ganteng, nggak tampan seperti orang-orang banyak, tapi berfisik yang dianggap orang di saat itu kurang baik, ya. Agak rambutnya keriting, berkulit agak gelap, ya. Udah gitu bahkan diceritakan di beberapa tafsir bahwa anak-anaknya itu dulunya musyrik semua, Bu. Ya. Tapi diberikan hikmah oleh Allah Luqmannya sehingga bisa memberikan pelajaran-pelajaran yang baik, Masya Allah, kepada anak-anaknya. Dan nasihat yang baik, yang segitu banyak nasihat baiknya. Nasihat paling pertamanya ayat 13. La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jangan menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezoliman yang amat sangat besar. Keji, ya. Tauhid lagi yang jadi ajaran. Ya, agama lagi yang diajarkan, ya. Nah tadi yakin betul, terserah nak, monggo kamu mau jadi apa aja, ya. Tapi selagi kita sama-sama bertakwa, aman insya Allah, ya. Adabnya terjaga dan lain-lain. Dan emang kudunya, oh ini emang majelis salim muslimah, Bu, ya. Oh kirain. Kadang ngebahas tentang ini juga, Bu, parenting, ya, cara orang tua ngadepin anak, diundang sama sekolah-sekolah, kan ketemu orang tua muridnya. Tapi dah tetap emang banyakan ibu-ibunya daripada suaminya, ya. Padahal orang tua itu kan aslinya suami istri, ya, ayah dan ibu. Saya teh berusaha husnuzon, apakah satu suami bawa 3 istri apa gimana itu. Tapi dah ternyata ya. Padahal, Bu, di dalam Al-Quran itu percakapan antara orang tua dengan anak ada 17 kali. Berapa? 17. Yang satu dari 17 itu percakapan antara ayah ibu dengan anaknya. 3 kubu, ya. Ayahnya ada, ibunya ada, anaknya ada. Lalu yang 2 adalah ibunya saja dengan anaknya. Nah, dari 14 dikurangi 1 dikurangi 2, berarti tinggal dari 17 dikurangi 3, berarti 14. Sisa 14 percakapannya itu adalah percakapan antara ayah dengan anaknya. Jadi ternyata kata Quran yang pengen lebih banyak komunikasi antara orang tua sama anak, ayah atau ibu? Karena itu tolong izin sampaikan kata si Koko, gak cukup jadi orang tua, pulang-pulang tuh yang penting udah ngasih duit, udah nafkahin, udah selesai, urusan. Tolong para istri, anak-anak harus jadi soleh. Ya, gimana ceritanya? Ya, orang kata Al-Qurannya begitu, ya. Ada satu sisi di mana bahwa wanita, seorang ibu posisinya tidak tergantikan oleh ayahnya. Tapi ada juga begitu juga sebaliknya. Tapi ya cara komunikasi, insya Allah, ya.
Insyaallah ya. Maka bismillah, dari begitu banyak contoh Islam punya begitu banyak teladan, petunjuk, dan yang penting kita jangan khawatir. Kalian terus saja istiqomah dalam kebaikan, dan khawatir juga nggak akan menyelesaikan masalah ya. Banyak cara untuk kita bersyukur. Contohlah, ukur jarak saya ke air ini ya. 1, 2, 3. Berapa? 3 jengkal. Sekarang hitung jarak berapa jengkal air ini dari gunung sampai ke gelas ini, Bu. Tebih ya. Tapi udah nyampe ke sini, Bu. Gratis lagi boleh saya minum. Gratis kan? Gratis ya. Taunya suruh bayar ya. Insyaallah. Ya. Ibu tahu mie instan, Bu? Bikinnya pakai apa? Mie instan bahannya apa? Iya, tepung, terigu ya. Pernah waktu itu kajian di pabrik tepung, Bu. Saya tanya, ini menyuplai mie instan apa segala se-Indonesia bahkan lebih. Ini pabrik ladang gandumnya di mana, kata saya teh. Perasaan belum pernah lihat di Indonesia. Ternyata ladang gandumnya satu di New Zealand, satu lagi di Kanada. Gaya, berarti ibu tiap makan gorengan, makan mie instan impor eta teh, Bu. Gaya si ibunya. Insya Allah. Ibu ngelahirkan nggak ada susunya, anaknya nggak bisa nyusu, misalkan nggak ada asinya, ada sapi. Ya, sapinya ternyata di mana? Ternyata malah di negeri tetangga, Bu, di New Zealand, Bu, bukan di Indonesia. Nyampe, coba mana yang lebih hebat, bayi yang mencari sapi atau sapi yang datengin bayi? Bukan sapinya ya, Bu ya, tapi bukan susunya, Bu, air susunya. Susunya mah nempel sama sapinya, nemploknya dijejelin ya. Punten Bu, bercanda wae. Cukup silakan dikembalikan dulu pada Bunda, barangkali ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, atau dikoreksi barangkali saya ada salah menyampaikan. Nah enggak ya, ngajinya seperti itu. Mungkin Ibu barangkali ada yang mau bertanya, maksimal 4 ya kok ya. Ya, enggak. Enggak, silakan. Maka Bunda diajak dulu satu-satu aja ya Pak. Ya Pak. Ya. Tadi ditulis sate, soalnya ini lagi di gedung sate. Ini lagi di Bandung, Masjid Al-Mutakin, gedung sate. Ini Bunda dulu yang tadi pertama. Ya Pak. Ini menuju di Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, habis ini ke Cimahi. Wilujeng siang, Ibu. Sing sehat, Ibu. Jadi yang disampaikan oleh tadi luar biasa menginspirasi kita ya. Dan saya sering menyimak di YouTube itu dan kondisi luar biasa yang tentunya menginspirasi keluarga ya. Jadi bagaimana ketika sosok seorang milenial katakan seperti Ibu Kardenis dalam waktu yang pada saat kita menerima bagian kegunaan atau makanan yang siapnya ini untuk menuju kepada sebuah kehidupan yang luar biasa bukan akhirnya kemudian ini sangat memberikan ruang tersendiri kepada para orang tua khususnya. Jadi bagaimana Itu tadi pakai tangan kanan ya, tapi akan kelihatan kiri di kamera kalian karena kamera depan. Perubahannya yang luar biasa. Dan tentu ini ada sebuah tips yang diberikan pada orang tuanya bagaimana perubahan yang bisa terjadi. Karena sesungguhnya pada di situ bukan mengalah ya, dan karena ayah pada sendiri yang sedang mengalah sejak dulu. Nah ini tentu kita ya, apalagi kita masih punya anak dan cucu misalnya, bagaimana memberikan tips yang luar biasa ini sehingga yang nanti kalau kita ingin 10-5 ke depan ini peran kita ini yang sekarang yang biasa dikira teknologi yang banyak godaannya kepada anak kita benar pakar Enggak, hatur nuhun. tipsnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Bu ya, satu-satu ya. Bisi hilapnya.
Maka bismillah. Kalau bicaranya bagaimana atau gimana caranya, ada izin saya juga nggak tahu, karena jelas bukan dari sayanya yang hebat, tidak ada kebaikan pada diri ini. Allahnya aja yang maha baik. Maka ya yang harus kita lakukan tentu setiap hari minta tolong kepada Allah, melayakkan diri kita agar layak ditolong Allah. Karena kadang kita kalau mau berusaha kayak gimana pun, Allah tidak mau memberikan hidayah, ada yang nggak masuk juga tuh. Tapi toh yang penting memang jangan menyerah. Karena emang kalau emang Allah sudah benci dengan, misalkan anak-anak kita ada yang pernah berbuat salah, anak kita seolah saya menikah dengan ibu ya, anak-anak semuanya ini ada yang salah gitu ya, maka kalau memang Allah sudah membencinya juga kan mudah bagi Allah menghukum ya. Tapi enggak tuh, sampai sekarang masih jag-jag, masih sehat ya, maka tidak pernah akan ada jangan pernah ada keputusasaan, karena ya ampun Allah tuh mudah membolak-balikan. Kalau masalah gimana, aku yakin pasti ada doa dari orang tua. Dan kalau dibilang sekarang katanya begini pun kan orang tua ngedoainnya juga nggak sekarang-sekarang. Sudah berapa tetes air mata mungkin yang jatuh melihat kelakuan anak seperti itu ya. Tapi tetap aja nggak ada nyerah, mendoakan. Nggak, mungkin kalau udah ditampung sudah berapa liter-liter air mata ya. Karena semoga diri ini bisa menjadi pahala jariah bagi papi, bagi mami. Atau juga mungkin bisa jadi Bu, ada orang yang pernah saya zolimi, saya jahatin, tapi dianya soleh asli. Jadi dia malah ngedoain yang baik-baik bagi orang yang menjahati dirinya. Terus saya malah didoain baik, mungkin makanya Allah pengen ngabulin, akhirnya dia jadi punya pahala jariah. Mungkin orangnya sekarang lagi tiduran atau sudah tidak ada, sudah wafat, tapi Allah pengen dia dapat pahala. Ini orang yang dulu ngejahatin malah jadi kayak begini dakwah. Beliaunya dapat pahala, bisa jadi sayanya yang malah dapat dosa. Kalau saya gagal menjaga hati, terlena dengan ini semua dan lain-lain. Ya mungkin itu kebaikan beliau. Nah, lebih enak jadi beliaunya, lebih gampang menjaga hatinya daripada kayak gini dengan segala macam ujiannya ya, repot jaga hatinya. Atau mungkin dulu ada ditanyakan kepada orang yang haji setiap tahun, bukan umroh tiap tahun Bu ya, haji tiap tahun. Ditanya dong, amalannya apa Allah undang tiap tahun? Apakah ahli duha? Dijawab, enggak, saya enggak ahli duha. Apakah ahli tahajud? Enggak, saya juga enggak ahli tahajud. Terakhir tahajud juga mungkin mabit Ramadan kemarin. Ya. Terus apa amalannya? Enggak tahu, enggak ada amalannya. Mungkin justru bisa jadi ini jawabannya Bu. Bisa jadi saya dosanya lebih banyak. Saking maha baiknya Allah suruh saya bertobat di tanah suci ini. Bukan aku lebih mulia, enggak, Allahnya yang maha baik. Ya, enggak tahu. Mungkin ini mah Allah yang maha baik, karena saya justru dosanya lebih banyak, makanya disuruh tobat dengan cara kayak begini. Dibilang beramal ya, semua orang beramal, tapi dia nggak berani yakin bahwa amalan yang mana amalan saya yang mana yang diterima. Seumur ini sejauh ini sudah sholat mana yang diterima, nggak berani jawab. Ya. Bahkan kadang kalau mikir, ya Allah, boro-boro nggak ada pahala, semua yang dilakuin ini engkau izinkan jadi penggugur dosa yang lama lagi, udah kebagusan bagi diri ini mah. Ya, dia nggak tahu. Iya beramal, tapi sama sekali kita nggak bisa ngaku. Tobat juga, kau kan udah tobat, tapi sama nggak pernah dapat SMS selamat ya, tobat kamu telah diterima. Enak sekali kalau misalnya ada kayak gitu, ada notifikasinya. Justru karena nggak tahu, nggak bisa ngaku-ngaku. Orang-orang yang jauh lebih hebat seperti Imam At-Tirmizi meninggalnya buta. Imam At-Tirmizi, kenapa buta? Usia senjanya terlalu banyak menangis. Kenapa menangis? Takut bekalnya nggak cukup menghadap kepada Allah. Imam Tirmizi. Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada ranting diambil oleh beliau. Diajak ngobrol rantingnya. Wahai ranting, betapa nikmat jadi dirimu. Ada yang lain ngelihat, kenapa nikmat jadi ranting? Dijawab lagi, nikmat ranting. Dia tidak akan ditanya oleh Tuhannya, tidak akan dihisap. Aku Umar, setiap perbuatanku akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bahkan beliau menambahkan, kalau sekiranya seluruh umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga semuanya kecuali satu orang saja, maka satu orang yang gagal ke surga itu pasti aku. Umar yang ngomong gitu, orang yang Nabi sebutkan kalau aku bukan Nabi terakhir, harus ada Nabi lagi selain aku, orangnya pasti Umar.
Tapi sebegitu nunduk di hadapan Allah, ngerasa enggak, aku kan udah ngelakuin ini, aku kan punya jasa ini, aku kan udah bangun masjid, aku kan udah ngedidik murid-murid. Enggak ngaku-ngaku. Orang jadi baik bukan karena kitanya, kok Allah yang membuat jadi baik. Ya. Jadi ya mohon doanya aja Bu. Mungkin juga doa dari ibu ya, atau doa dari orang. Mungkin ada orang bilang katanya pemuda sekarang kehilangan figur. Saya yang juga nggak layak jadi figur, tapi misalkan ya udah memang harus diuji biar supaya jadi pada pengen ngaji, mangga. Dan saya tahu ini pun bisa jadi fitnah, tapi daripada jadi playboy mendingan ya gini we, nggak ngaji ya. Jadi hoyong ngaji kan ibu. Allah wala quwata illa billah. Mohon doanya lah dari ibu ya. Allah mohon doanya ibu, mudah-mudahan semua anak cucu keturunan bunda-bunda semua di sini Allah jadikan putra-putri yang soleh-solehah, yang ahli Al-Quran semuanya, dan dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah. Barakallah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, tadi tertarik sekali dengan apa yang bisa sampaikan bahwa komunikasi dari ayah itu lebih besar, lebih banyak untuk anak baik dengan ibu kalau dilihat dari bahasa. Daripada kenyataannya di masyarakat orang bilang bahwa ibulah yang bertanggung jawab untuk mendidik anak. Jadi kadang-kadang berbeda pendapat. Sedangkan sebetulnya seharusnya yang mendengar itu dua-duanya seimbang. Jadi bagaimana untuk memberikan satu pengertian atau mindset yang ada di masyarakat ini dari sisi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Makanya sebetulnya Bu, masing-masing itu punya peranan yang tidak bisa tergantikan satu sama lain ya. Ada peran ayah yang memang harus ayah yang melakukan, ada peranan yang memang harus ibundanya yang melakukan. Ya itulah tadinya ya, kerjasama. Toh memang lebih masuk akal daripada kita datang ke pesantren. Ke pesantrennya bagus, kiainya soleh. Tapi kan gimana caranya satu kiai ngurus 1000 anak soleh semua, itu gimana ceritanya? Kan lebih masuk akal, ternyata memang Allah menginginkan pendidikan generasi itu di mana sih? Ternyata malah di ayat yang insya Allah kita semua hafal, surat 25 Al-Furqan, ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, di situ disebutkan bahwa bukankah itu ayat tentang keluarga kok? Pengen punya pasangan dan anak-anak yang jadi penyejuk mata. Betul tentang keluarga. Tapi lihat ayat tentang keluarga itu tujuannya untuk apa? Lil muttaqina imama, agar jadi orang-orang bertakwa atau pemimpin atau bahkan pemimpin orang-orang bertakwa. Oh, ternyata Allah nitipinnya di keluarga. Kan memang ternyata lebih masuk akal sepasang orang tua mendidik anak yang dikaruniakan kepadanya daripada satu kiai menyolehkan 1000 anak di pesantrennya. Oh, lebih sulit. Kata Allah sanggupnya 2, pasti anaknya 2. Kata Allah anaknya, kalau anak dia ada 13, berarti kata Allah kamu sanggupnya 13. Ya. Kan nanti situ ada pernah bisa tergantikan sama satu sama lain, makanya untuk menanggulangi itu semua, makanya Nabi kan juga bersabda di hadis yang lain, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ya emang wajib sebetulnya semuanya. Kerja bismillah insyaallah. Tapi toh kan kadang ada yang jadi nggampangin, selagi aku udah kerja ya udah tolonglah urus anak. Dia kadang di rumah juga sibuk dengan kerjaan atau gimana. Ya kerja ada porsinya, ada kan. Kalau waktu itu kan bertanya, kok apa sih kok nanya ke guru saya saat di Bogor. Saya bertanya, Ustaz, apa ciri orang tuh kehidupannya udah diridhoi Allah? Apa ciri orang tuh hidupnya udah berkah? Maka kata beliau, Bu, salah satu cirinya adalah waktunya cukup untuk semua muah. Dalam artian gini, sehari kita kan, satu hari kita sama kan, sama-sama 24 jam kan, sama-sama perlu tidur, sama-sama perlu makan. Tapi ada orang yang 24 jam tuh cukup, Bu. Tidurnya cukup, ibadah cukup, ada waktu untuk istri, ada waktu untuk kerja, waktu untuk anak-anak, waktu untuk semua-semua. Sedangkan ada orang yang memang uangnya banyak, Bu, tapi waktunya dari gelap sampai gelap nyari duit, gak ada waktu buat orang tua, gak ada waktu buat istri, gak ada waktu buat anak-anak. Ada kan orang kayak gitu, secara nominal meskipun cukup untuk semua muah, padahal ternyata secara nominal uangnya kalah jauh.
Tapi kalau pas saya iya juga ya, memperhatikan guru-guru kami, beliau-beliau ya Allah, dengan amanah tanggung jawab sebegitu gedenya. Tapi dari bangun juga ya Allah, beliau-beliau tuh bangun udah sholat malam dulu, subuh tepat waktu berjamaah di masjid, beres Quran udah lebih dahulu matanya melihat Quran daripada cahaya matahari. Selesai menjalani hari itu udah dalam keadaan udah tahajud, udah sholat subuh, udah Quran. Bahkan udah belajar, udah baca kitab dulu atau apa, terus bekerja. Kadang zuhur selesai pulang ada waktu untuk orang tuanya, untuk anak, untuk istrinya, cukup tuh sehari. Ada waktu untuk ngisi kajian, untuk apa ya. Maka nikmat Masya Allah. Sedangkan ada orang kita tahu kan, dari sebelum subuh udah berangkat, dari setelah isya masih belum pulang. Mending kalau jadi kaya. Ada yang gak kaya-kaya bu. Firaun masih mending, durhaka tapi kaya, tapi tidak mulia juga kan, tetap dihinakan oleh Allah. Terbukti nggak ada orang tua ngasih nama anaknya Firaun. Ibu anaknya lucu banget, siapa namanya? Firaun kok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berubahnya. Tapi ya udah gitu ya. Maka ya silakan semuanya, yang penting lillahi ta'ala, minta tolong kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, semoga disanggupkan untuk menjalani setiap amanah yang Allah berikan. Dan aslinya kita mau berstrategi kayak gimana, mau udah atur jadwal, mau udah kayak gimana, tapi Allah nggak tolong, masih bisa berantakan. Bismillah ya Allah. Makanya guru kami ngajarin satu doa, yuk doa setiap beres sholat tuh kayak gini, ya Allah dekatkan hamba dengan lingkungan, sahabat, guru, ilmu yang membuat hamba tambah diridhoi olehmu ya Allah. Nanti tahu-tahu ditunjukin kerjaannya lebih enak, waktunya cukup, udah gitu lingkungannya lebih enak ya. Karena kalau misalnya nggak minta tolong kayak gitu, kita bingung bu. Oke kita ngaji, sekarang ngaji ada banyak bu, kata golongan yang itu mereka yang paling benar, kata yang ini itu yang paling benar. Ya Allah, hamba nggak ngerti, hamba fakir, hamba bodoh. Tolong ya Allah, tunjukkan hamba, dekatkan dengan ilmu, guru, teman, sahabat, lingkungan, siapapun, apapun yang membuat hamba tambah diridhoi olehmu. Nanti bismillah Allah yang tolong semuanya ya. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Baik, insyaallah. Benar-benar dirahmati Allah, mohon keridhaan hatinya, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak untuk bermunajat ke sisi Allah ya, insyaallah. Ibu tadi belum apa-apa udah ada yang amin dulu. Semangat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu ya Allah. Jadikan setiap malam kami bisa mendirikan sholat malam, bertahajud menyembah-Mu ya Allah. Dekatkan kami dengan teman-teman ilmu, sahabat, guru yang membuat kami tambah diridhoi oleh-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha pengampun ya Allah. Kami hamba-Mu yang melampaui batas, tapi kami yakin ampunan-Mu selalu jauh lebih luas ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Engkau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Engkau terima ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak cucu yang solih solihah, keturunan yang solih solihah, hafiz hafizullah, Rabbi habli minas solihin.
رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا أسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.